Oke, kita lanjutkan bahasan tentang vektor. Bahasan selanjutnya adalah sifat perkalian titik, ya. Walaupun kita tadi sudah gunakan salah satu sifat perkalian titik. Oke. Sini misalkan U, V, dan W adalah vektor, dan K adalah skalar. Maka berlaku sifat-sifat berikut. Ya, yang pertama, U dot V akan sama dengan V dot U, ya. Anda bisa periksa, misalkan kalau kita di R3, ya, misalkan U-nya adalah U1, U2, U3, dan V-nya V1, V2, V3. Nah, bisa hitung U dot V ini akan menjadi U1, V1, ya, ini juga bukan vektor lagi. Ya, jadi ini jadi U1, V1 plus U2, V2 plus U3, V3. Ya. Karena dia udah skalar, kita bisa tukar posisinya U1, V1, V1, U1, V2, U2, V3, U3. Ya. Ini kita bisa uraikan lagi menjadi V1, V2, V3 dot U1, U2, U3. Ya, ini tidak lain adalah V dot U. Jadi terbukti bahwa U dot V sama dengan V dot U. Kemudian sifat yang kedua, ya, adalah sifat asosiatif. U dot V plus W akan sama dengan U dot V plus U dot W. Ya, saya berikan Anda untuk, saya biarkan soal ini untuk Anda, ya. Silahkan Anda periksa sendiri. Yang ketiga, konstanta dikali U dot V sama dengan KU, ya. Konstanta dikali U baru didotkan dengan V. Atau U didotkan dengan kelipatan dari V. Ya, ini juga saya biarkan untuk Anda membuktikannya. Dan yang terakhir, sifat yang keempat, U dot U selalu positif, ya. Jadi U didotkan dengan U selalu bernilai positif untuk asalkan U-nya bukan vektor 0, ya. Oke, jika U-nya vektor 0, maka U dot U akan menjadi 0. Ya, jadi asalkan U-nya bukan vektor 0, maka berlaku selalu positif, ya. Asalkan U-nya bukan vektor 0. Tapi kalau U-nya vektor 0, maka U dot U akan menjadi 0. Berikut, ya, jadi itu adalah 4 sifat dari perkalian titik atau dot product, ya. Nah, selanjutnya adalah proyeksi ortogonal.
Oke. Bahasan selanjutnya adalah proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal ini membahas ya bagaimana kita bisa mendapatkan vektor bayangan ya. Bahkan saya punya vektor U di sini. Nah, ini adalah vektor V ya. Nah, kita tertarik ingin mencari bayangan vektor U pada vektor V. Jadi kita proyeksikan vektor U terhadap vektor V. Ya, kita dapatkan vektor baru yang merah ini ya. Nah, vektor merah yang ini dinamakan vektor proyeksi. Ya, jadi ini adalah vektor proyeksi ya, ditulisnya sebagai berikut. Vektor proyeksi dari U terhadap vektor V. Ya. Nah, kita ingin mencari apa itu vektor proyeksinya atau berapa vektor proyeksinya atau bagaimana mencari vektor ini ya, representasi. Oke. Apabila kita lihat sekilas di sini kan vektor proyeksi itu ya, vektor proyeksi U terhadap V ya adalah sifatnya di sini sejajar ya dengan V. Jadi kita secara sekilas kita bisa tuliskan vektor proyeksi U terhadap V ya adalah alfa kali vektor V ya. Alfanya bilangan real atau skalar. Nah, ini mencakup berbagai macam kasus ya. Tidak harus seperti ini. Bisa saja V-nya lebih pendek, ini lebih panjang. Berarti kan alfanya dia kalau V-nya pendek, proyeksinya lebih panjang dari V, berarti kan alfanya lebih dari 1. Kalau yang kasus seperti ini, alfanya kurang dari 1 karena yang merahnya lebih pendek. Kalau V-nya di belakang ke sini, proyeksinya tetap di sini. Tidak apa-apa, berarti alfanya negatif. Ya. Jadi hal ini mencakup berbagai macam kasus, tidak harus selalu seperti ini. Nah, tujuan kita untuk mencari proyeksi U terhadap vektor V sama saja dengan mencari alfa. Ya. Apa ini alfanya? Oke. Untuk menjawab hal tersebut, kita gunakan vektor normal ya. Vektor normal terhadap V. Misalnya kita punya di sini, oke kita sebut saja di sini vektor proyeksinya adalah W1 ya. Nah, kita perhatikan di sini misalnya ada vektor normal ya. Ya, ini namanya kalau kita proyeksikan U terhadap si normalnya, ini vektor N. Ya, vektor N adalah vektor yang tegak lurus dengan V. Nah, kalau kita proyeksikan U terhadap vektor normal, kita dapatkan vektor baru, sebut saja namanya vektor W2. Ya, vektor W2. Oke, di sini terlihat bahwa jelas ya W2 tegak lurus dengan W2 tegak lurus dengan V. Nah, tadi saya terlupa bahwa ada sifat lain ya. Jika dua vektor tegak lurus, maka dot produknya 0 ya. Oke, jadi jika di sini U tegak lurus dengan V ya, dua vektor, maka U dot V sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Ya, dari sifat yang tadi ya. Tadi kan U dot V kita bisa tuliskan sebagai panjang U, panjang V, kosinus theta. Nah, theta ini kan sudut antara U dan V. Nah, padahal di sini kita tahu bahwa kosinus theta ya, kosinus theta bernilai 0 jika dan hanya jika tetanya berapa? Tetanya 90
derajat. Nah, kalau θ-nya 90 derajat, artinya apa? Artinya ya U tegak lurus dengan V. Jadi kita bisa simpulkan jika U tegak lurus dengan V, maka U dot V sama dengan 0. Begitu pula sebaliknya, jika U dot V bernilai 0, maka sudah dipastikan U tegak lurus dengan V. Nah, di sini kita lihat bahwa W2 tegak lurus dengan V. Ya, artinya dari sifat ini kita bisa simpulkan bahwa W2 dot V juga bernilai 0. Oke. Nah, sekarang dengan sifat penjumlahan tadi, ya, dengan sifat penjumlahan vektor, di sini vektor U itu adalah penjumlahan antara W1 dan W2. Ya, lihat aturan jejar genjang. Ya, vektor U bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan W1 plus W2. Ya, vektor W1 tambah W2. Nah, vektor W1 dia adalah, ya ini kan vektor proyeksi ya. Dia adalah alfa pi, kita ganti. Alfa pi plus W2. Oke. Nah, sekarang kita kalikan kedua ruas dengan vektor V. Jadi U dot V alfa V dot V plus W2 dot V. Oke. Nah, lihat di sini W2 dot V, kita tahu di sini karena W dengan V tegak lurus, jadi W2 dot V bernilai 0. Nah, jadi sini alfa V dot V. Ya, jadi kita punya U dot V sama dengan alfa V dot V. Nah, V dot V itu kan adalah panjang V kuadrat. Ya. Oke, jadi kalau begitu kita dapatkan ya fakta bahwa U dot V sama dengan alfa V kuadrat. Nah, kalau begitu alfa sama dengan U dot V dibagi dengan panjang V kuadrat. Nah, jadi kalau begitu kita sudah dapatkan nilai alfa di sini. Ya, kalau begitu si W1 itu adalah kan alfa V. Nah, alfanya sudah dapat. Jadi kita punya U dot V per panjang V kuadrat ya dikalikan dengan vektor V. Jadi kita bisa dapatkan si konstanta alfanya dengan menghitung U dot V per panjang V kuadrat dikalikan dengan vektor si V ini yang searah ya, yang searah atau sejajar dengan si proyeksinya. Oke, itu adalah proyeksi ortogonal ya. Ya, misalkan kita lihat contohnya. Misalkan ya kita lihat sederhana saja. Ya, kita tadi sudah punya U-nya ya. Tadi kita punya yang di soal sebelumnya U-nya adalah 112, 2-1 ya. Jadi misalkan di sini, misal U-nya adalah 2-1 dan V-nya adalah 112. Nah, kita bisa hitung vektor proyeksi dari U terhadap V. Ya, adalah panjang ya U dot V dibagi dengan panjang V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Nah, Anda bisa hitung U dot V adalah ya di sini kita hitung secara terpisah. U dot V berarti 2 kali 1 plus
minus 1 kali 1 plus 1 kali 2, ya. Hasilnya adalah 2 minus 1 plus 2. 4, ya. 3, oke, salah. Hasilnya adalah 3. Oke, hitung panjang V kuadrat, yaitu adalah V dot V, ya. V dot V, ini sama saja dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 6, ya. Oke, kita hitung sekarang berarti ini sama saja dengan 3 per 6 dikali dengan vektor V. 1, 1, 2. Itu setengah 1, 1, 2. Ini menjadi setengah 1, ya. Jadi si proyeksi ortogonalnya itu adalah setengahnya atau ya diperpendek ya oleh si K-nya. Jadi setengahnya dari panjang vektor V. Oke, demikian untuk proyeksi ortogonal, ya. Oke, bahasan terakhir adalah tadi kita sudah membahas perkalian titik ya sampai proyeksi ortogonal. Oke, bahasan selanjutnya adalah perkalian silang atau cross product. Atau nama lainnya adalah cross product. Nah, cross product ini bisa hanya berlaku untuk vektor di R3 ya. Misalkan di sini didefinisikan sebagai berikut. Misal U-nya adalah U1, U2, U3. Dan V-nya adalah V1, V2, V3. Perkalian silang dari U dan V adalah ditulis U cross V ya sama dengan ya di sini didefinisikan sebagai berikut. U2 V3 min U3 V2, U3 V1 min U1 V3, U1 V2 min U2 V1. Ya, jadi yang perlu ditekankan di sini ya, hasil perkalian silang dua vektor hasilnya vektor. Perkalian silang dua vektor menghasilkan vektor. Ya. Nah, mungkin terlihatnya seperti rumit ya, atau agak sulit menghafalkan definisi ini. Nah, ada cara yang lebih mudah untuk menghitung perkalian silang dari dua vektor. Kita bisa gunakan sifat determinan, ya.
Oke. Untuk perkalian silang kita akan lanjutkan di video terpisah ya. Kita cukupkan dulu untuk video ini. Sampai jumpa kembali nanti di video selanjutnya.